Selamat pagi Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham PT Metro Data Electronics Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan serta para undangan yang kami hormati. Sebelum kami mulai acara rapat umum pemegang saham luar biasa, selanjutnya akan disebut rapat, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Untuk itu dimohon kesediaan Bapak anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang disebutkan namanya untuk berdiri sejenak. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Ben Aristarkus Widiatmojo, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. Terima kasih Pak, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Tanan Herwandi Antonius, selaku Komisaris Independen Perseroan. Terima kasih Pak, kami persilakan untuk duduk kembali. Direksi Perseroan, yaitu Bapak Susanto Jaya, selaku Presiden Direktur Perseroan. Terima kasih Pak, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Agus Honggo Widodo, selaku Direktur Perseroan. Terima kasih Pak, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Syafril Effendi, selaku Direktur Perseroan. Terima kasih Pak, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Randy Kartadinata, selaku Direktur Perseroan. Terima kasih Pak, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebagai catatan, dapat kami sampaikan bahwa Bapak Chandra Ciputra, selaku Presiden Komisaris Perseroan, berhalangan hadir dalam rapat hari ini. Terima kasih. Di samping itu, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu Kantor Notaris Kristina Dwi Utami SH MHum MKN, diwakili oleh Ibu Kristina Dwi Utami SH MHum MKN. Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom, diwakili oleh Bapak Soma Muhammad Nur Huda. Kantor Akuntan Publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan, diwakili oleh Bapak Stephen Tanggara. Pada kesempatan berikut ini, dapat kami sampaikan pokok-pokok tata tertib rapat adalah sebagai berikut. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai pimpinan rapat. 3. Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System easy.kese yang disediakan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia. 4. Untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, serta hal-hal lain dapat dilihat pada tata tertib yang telah dibagikan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik atau dapat dilihat pada website Metrodata bagian RUPS LB untuk pemegang saham yang hadir secara online. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ben Aristarkus Widiatmojo selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan sebagai pemimpin rapat yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk dapat membuka rapat pada hari ini. Tes. Terima kasih. Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, serta para undangan yang saya hormati. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyediakan waktu untuk datang memenuhi undangan kami guna menghadiri rapat perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia. Dalam menyelenggarakan rapat ini, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut OJK, mengenai mata acara rapat ini melalui surat Perseroan nomor 071-ME-Korpsek-Romawi 11-2021 tanggal 1 November 2021. B. Mengiklankan pengumuman rapat kepada para pemegang saham pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Harian Bisnis Indonesia. Demikian juga panggilan rapat telah diiklankan pada media yang sama untuk pengumuman dilakukan pada tanggal 8 November 2021, sedangkan untuk panggilan dilakukan pada tanggal 24 November 2021. C. Menyampaikan pengumuman dan panggilan rapat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Central Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. Selanjutnya, perlu saya tanyakan kepada Ibu Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, selaku notaris, yang akan membuat berita acara untuk rapat ini, mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini, dan apakah jumlah saham yang hadir dan atau diwakili telah memenuhi quorum yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan dan membicarakan mata acara dalam rapat ini. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan mata acara rapat, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan pertanggal 23 November 2021 dan daftar hadir pemegang saham dan kuasanya yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entricom, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata tercatat jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah sebanyak 2.044.782.833 saham, yang merupakan 83,278% dari 2.455.376.917 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Karenanya ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi, sehingga rapat ini dapat membicarakan dan mengambil keputusan yang sah atas mata acara rapat ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bu Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, panggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal 16 Desember 2021, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk lancarnya rapat, saya selaku pimpinan rapat meminta bantuan dan menunjuk Bapak Susanto Jaya selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memimpin rapat ini. Kepada Bapak Susanto Jaya kami persilakan. Terima kasih Pak Ben Widiatmojo. Sebelum kita masuk ke dalam mata acara rapat, sebagaimana dipersyaratkan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kondisi umum perseroan. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, kondisi perekonomian belum sepenuhnya normal di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi Metrodata terus membukukan kinerja yang baik. Pertumbuhan kinerja perseroan disebabkan oleh meningkatnya permintaan berbagai produk dan solusi TIK dalam rangka mendukung digitalisasi. Oleh karena itu, perseroan terus menambah produk, mitra global, dan solusi TIK baru yang berkualitas. Perseroan berhasil membukukan pendapatan pada kuartal 3 2021 sebesar 12,1 triliun, atau meningkat 20,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pencapaian pendapatan ini tidak terlepas dari kontribusi kedua unit bisnis perseroan, yaitu unit bisnis distribusi dan unit bisnis solusi dan konsultasi. Unit bisnis distribusi perseroan mengalami banyak permintaan akan kebutuhan produk TIK di tengah pandemi. Salah satu upaya perseroan dalam mengatasi kelangkaan produk TIK di kuartal 3 2021 yaitu melakukan diversifikasi produk, notebook dan PC yang ketersediaannya cukup terbatas, dengan memasarkan produk Chromebook dan menjalankan partnership bersama brand baru. Kontribusi pertumbuhan penjualan di unit bisnis distribusi didukung oleh produk terutama Chromebook dan juga produk gaming. Di sisi lain, unit bisnis solusi dan konsultasi meskipun mengalami cukup banyak tantangan dalam menyelesaikan proyek pada pelanggan karena banyaknya karyawan pelanggan yang terkena dampak pandemi, namun hal ini dapat diatasi secara bertahap. Penjualan pada unit bisnis solusi dan konsultasi dikontribusikan oleh penyediaan produk dan implementasi untuk mendukung pelaksanaan proyek KOMI, yaitu Converter BI Fast System oleh MII. Selain itu, performa penjualan cloud dan solusi lain dari 8 pilar solusi digital perseroan juga secara umum meningkat di tengah pandemi. Pada kuartal 3 2021, perseroan membukukan kinerja yang lebih baik di mana permintaan atas produk TIK masih terus meningkat sejalan dengan transformasi digital. Kondisi pasar saat ini
memampukan pendapatan unit bisnis distribusi bertumbuh 24,9% dan unit bisnis solusi dan konsultasi bertumbuh 9,2% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Selain pencapaian pendapatan yang baik, pada kuartal 3 2021 perseroan membukukan laba bersih sebesar 351,4 miliar atau meningkat 31,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang mendukung pencapaian ini yaitu perseroan telah dilengkapi dengan infrastruktur TIK komprehensif yang dapat mendukung kinerja perseroan di tengah adanya kebijakan PPKM. Berbagai proses seperti pemesanan dan pengiriman produk dapat dilakukan secara seamless karena infrastruktur yang memungkinkan proses bekerja secara remote. Sebagai informasi, pada kuartal 3 2021 perseroan melakukan investasi pada venture capital dan mature startup company yang bergerak di bidang e-groceries. Berikutnya perseroan akan terus melakukan investasi pada bisnis yang memiliki platform digital dalam rangka memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Perseroan juga optimis akan mencapai pertumbuhan double digit untuk penjualan dan laba bersih di tahun 2021. Mengingat akselerasi transformasi digital yang dipercepat karena pandemi yang terus berlanjut. Demikianlah kondisi umum perseroan yang dapat kami sampaikan dalam rapat ini. Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan dalam panggilan rapat, mata acara rapat ini adalah yaitu persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham perseroan, stock split. Ya. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, marilah kita membicarakan mata acara tunggal rapat ini. Berkaitan mata acara ini, dapat kami sampaikan bahwa perseroan melihat antusiasme dari pemegang saham retail untuk memiliki saham perusahaan terbuka berbasis teknologi seperti perseroan semakin meningkat. Berdasarkan analisa volume perdagangan saham perseroan MTDL, ya, kami mencatat bahwa volume perdagangan rata-rata per hari tertinggi terjadi di tahun 2019, yaitu sekitar 6 juta saham per hari. Volume perdagangan rata-rata per hari turun di masa pandemi tahun 2020 dan hanya mencapai sekitar 2 juta saham per hari. Dengan landasan kinerja keuangan yang kuat dan antusiasme para pemegang saham retail terhadap emiten berbasis teknologi, di tahun 2021 ini volume perdagangan rata-rata per hari meningkat sekitar 4,5 juta dan belum kembali pulih seperti tahun 2019. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa volume perdagangan perseroan di tahun 2021 belum bisa menyamai volume perdagangan saham perseroan di tahun 2019. Kami yakini bahwa di masa yang akan datang terbuka kemungkinan volume perdagangan saham akan lebih tinggi dari volume perdagangan saham perseroan di tahun 2019. Adapun salah satu cara untuk dapat mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pemecahan nilai nominal saham yang kita kenal dengan istilah stock split. Ya. Guna meningkatkan likuiditas jumlah saham di pasar dan harga saham perseroan menjadi lebih terjangkau bagi para investor, khususnya para investor retail yang kita ketahui telah mengalami peningkatan yang tajam selama masa pandemi di pasar modal Indonesia, sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah pemegang saham perseroan. Sehubungan dengan adanya pemecahan nilai nominal saham stock split tersebut, maka diperlukan juga adanya perubahan anggaran dasar pada pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar perseroan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, A. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham perseroan stock split dengan rasio 1:5 dari sebesar Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham. Ya, itu nominalnya ya. Dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham perseroan. Sehingga selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut, seperti bisa kita lihat di screen. Ya. Modal dasar perseroan berjumlah 400 miliar terbagi atas 40 miliar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 30,69% atau sejumlah 12 miliar 276.884.585 rupiah saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 122 miliar 768.845.850 rupiah yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham. B. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham perseroan stock split tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan notaris untuk merubah dan atau menyusun kembali ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bila mana diperlukan. Sebagaimana yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat dan atau perubahan anggaran dasar perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, kini tibalah saatnya kesempatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan mata acara rapat sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam tata tertib. Pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi isi.kesei, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi isi.kesei. Silakan mengangkat tangan kalau ada pertanyaan. Atau secara elektronik. Kita tunggu sebentar. Ya. Tungguin aja. Belum 2 menit. Kalau pertanyaan elektronik nongol di sini.
para pemegang saham. Ada pertanyaan Pak dari pemegang saham atau kuasanya, ada yang mengajukan pertanyaan secara elektronik melalui aplikasi isi kese, yaitu dari Ibu Meriana Larasati, pemegang 700 lembar saham. Ya, terima kasih para pemegang saham. Untuk para pemegang saham yang atau kuasa yang hadir secara fisik, kami mencatat tidak ada pertanyaan. Ya. Sedangkan para pemegang saham yang kuasanya dihadirkan secara elektronik, ada satu pertanyaan yang melalui aplikasi isi.kese. Pertanyaannya adalah dari Ibu Meriana Larasati, pemegang 700 lembar saham. Pertanyaannya adalah rencananya harga saham setelah stock split berapa? Ya. Jadi jawabannya gini, nilai nominal saham itu dari Rp50 menjadi Rp10. Jadi dibagi 5. Jadi kalau harga sahamnya setelah stock split berapa, berdasarkan harga saham sekarang, ini di detik ini Rp3.800 di bursa. Jadi kalau kita bagi 5, secara teoritis menjadi Rp760 per saham. Jadi nanti setelah perseroan mengajukan pemecahan saham kepada bursa dan setelah disetujui, harga perdagangan saham yang baru dengan asumsi harganya sama dengan Rp3.800, maka akan menjadi Rp760. Jadi akan menjadi murah bagi investor untuk membeli secara per saham. Ya. Itu jawaban terhadap Ibu Meriana Larasati. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada lagi pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya, Pak. Terima kasih. Ya. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, selanjutnya kita akan mengambil keputusan untuk acara rapat ini sebagaimana diusulkan sebelumnya, yang dilaksanakan sesuai dengan tata tertib. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy, yang hadir secara fisik di tempat rapat, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, dimohon dapat mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas rapat. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kese. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Bapak dari Biro Administrasi Efek dalam waktu 3 menit untuk melakukan perhitungan hasil pemungutan suara sesuai dengan tata tertib. Kepada Bapak dari Biro Administrasi Efek, kami persilakan untuk menghitung dan menyampaikan hasilnya kepada Ibu Notaris. Kita tunggu sebentar, Bapak Susanto. Ya. Terima kasih. Oke. Belum sih.
Terima kasih, Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham sekalian. Setelah diadakan perhitungan dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, maka hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Jumlah suara yang hadir sebanyak 2.044.782.833 suara. Total tidak terdapat suara abstain atau blanko. Total suara tidak setuju sebanyak 3.100 suara. Total suara setuju sebanyak 2.044.779.733 suara. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, dengan ini dinyatakan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal-hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, selanjutnya saya menyerahkan kembali rapat ini kepada Bapak Ben Aristarkus Widiatmodjo selaku pimpinan rapat. Terima kasih kepada Bapak Susanto Jaya. Bapak dan Ibu pemegang saham, serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan ini, kami dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Akhirnya dengan ini kami menyatakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Metrodata Elektronik Tbk ditutup pada pukul 10:39 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham PT Metrodata Elektronik Tbk yang kami hormati. Dengan demikian rapat umum pemegang saham luar biasa PT Metrodata Elektronik Tbk telah selesai. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Kepada seluruh panitia RUPS, ya, di bawah koordinasi Bapak Randy Kartadinata, direksi dan komisaris mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga hari ini kita quorum rapatnya tercapai angka yang cukup signifikan, sekitar 83% tadi itu, ya. Terima kasih atas semua persiapan dan kelancaran, dan semoga nanti mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru, kita akan melewati tahun 2021 dengan prestasi Metrodata yang gemilang. Terima kasih. Ya, saya mau tanda tangan akta. Ada apa lagi MC? Ada foto lagi atau apa gimana? Tadi udah fotonya. Iwan coba. Iwan Brasali. Oh. Iya, makasih. Di sini ya? Enggak kemana-mana.